Ini harus tetap hati-hati sih sebenarnya, karena kalau misalnya kita bilang ini mobilnya udah pernah direkondisi nggak. Halo teman-teman semua, kali ini saya mau review Triton HDX. Ini bekas tambang, jadi untuk unit ini sudah direkondisi, jadi kita tinggal pakai aja. Seandainya ada yang minat untuk beli atau untuk pakai, ini semua unit ada di Kalimantan, khusus di Balikpapan ya. Jadi buat teman-teman yang pengen beli double cabin murah itu ya di Kalimantan itu gudangnya bro. Jadi di semua ini udah direkondisi semua. Untuk kaki-kaki ini udah diganti jadi plat ya, udah dicat ulang. Untuk kaki-kaki udah diperbaikin juga. Nanti kita akan coba nyalain dulu, itu lagi dipasang hatinya. Jadi ini benar-benar kayak baru. Ini kita lihat belakangnya dulu. Belakangnya masih mulus ya. Jadi kalau biasanya itu ada baret atau jorok itu, ini masih bagus banget. Jadi recommended lah untuk dibeli untuk belakangnya. Cuman kalau teman-teman mau beli mobil bekas tambang itu harus tetap hati-hati. Jadi soalnya kalau kita beli mobil bekas tambang itu tergolong murah dan juga ada risikonya. Di setiap kita lakukan suatu hal sih sebenarnya ada risiko, jadi penting gimana cara kita buat milihnya aja. Jadi sini semua kaki-kaki udah direkondisi, biasanya untuk kaki-kaki semua diperbaikin, dan ini juga ya. Cuman ini udah diganti besi, jadi dikasih baut. Kalau untuk orinya kan seperti ini, dia plastik. Ini juga mau dijual bro, yang juga diganti. Mungkin karena ditambang kan berlumpur, jadi biasanya memang ini hancur karena banyaknya tanah itu. Lagi kalau misalnya orang tambang kan malas buat bersihinnya. Jadi semua di sini direkondisi ulang bro. Ini untuk kaki-kaki knalpot. Untuk diferensialnya, jadi diferensialnya masih bagus, nggak ada rembesan oli. Boleh mas, coba aja hidupin. Itu lagi dicoba dihidupin dulu supaya teman-teman juga bisa dengar suaranya. Jadi kalau untuk bagian eksteriornya masih bagus semua, lampu-lampu. Jadi soalnya kalau misalnya teman-teman mau beli mobil dari Kalimantan, dari tambang khususnya double cabin itu, penting kita teliti aja sih sebenarnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau berniat beli mobil bekas tambang dari Kalimantan, ini harus tetap hati-hati sih sebenarnya, karena kalau misalnya kita bilang ini mobilnya udah pernah direkondisi nggak, itu kebanyakan mobil bekas tambang itu sudah pernah direkondisi dan bekas rekondisi itu. Jadi sebelum dijual itu dia wajib direkondisi. Jadi ini suara mesinnya, teman-teman bisa lihat, saya dengar ya. Jadi itu memang nggak ada rembesan, oli atau apa, karena benar-benar bersih.
ini bersih banget bro. Jadi kalau di kondisi memang betul-betul dibersihkan dulu, jadi supaya ini biasa kalau misalnya ada tambang itu dia kotor banget ya, nggak seperti ini udah dibersihkan, ada yang dipenuhi atau apapun. Kan kalau dibilang udah pernah dikondisi, ya kebanyakan udah pernah dikondisi, jadi tanpa hati-hati. Jadi kalau misalnya kita bilang itu nggak, kalau misalnya kita mau beli mobil bekas tambang, kalau itu sih ya tergantung rezeki dan juga tergantung cara kita milih juga. Jadi ada aja yang ada rezekinya dapat mobil dari tambang itu bagus, dan ada beberapa yang malah rugi seperti itu. Jadi banyak kendala, karena memang kalau semua ini kakinya dicat ulang yang propos pasti tuh. Kalau di tambang itu kebanyakan propos teman-teman, karena kenapa? Kadar asam yang ada di tambang itu sangat tinggi, jadi nggak ada cerita kalau kakinya nggak propos. Apalagi kalau di tambang, kalau udah kotor seperti itu dia nggak langsung dibersihin sama mereka. Jadi setelah kita mau rekondisi, kita beli lelangan baru dibersihin. Jadi kalau ada yang bilang mobil double cabin bekas tambang dari Kalimantan nggak pernah direkondisi, nggak pernah diapa-apain, ya teman-teman harus hati-hati lah, karena kalau nggak direkondisi itu pasti propos banget ya. Kita akan coba lihat di bagian eksteriornya. Kita masuk. Jadi ini eksteriornya. Kalau masih AC-nya masih bagus ya. Ini masih dingin banget bro, masih mantap kalau AC-nya. Dan ini juga udah bersih semua. Besok kalau mobil tambang itu ini di sini kelihatan. Jadi kayaknya ini udah bekas dibersihkan. Karena kenapa kan kelihatan? Karena dia sedikit berbulu. Ini pas sudah pernah dibersihin. Ini STNK-nya. Jadi ini biasa kalau misalnya dari Kalimantan itu semua memang surat-surat hidup. Ya kalau dari suaranya sih masih kelihatan bagus, cuman nggak tahu berapa setelah kita pakai. Ini bersih-bersih semua teman-teman. Memang kayak pemakaian pribadi seperti itu. Nah ini kan dari sini kan kelihatan. Kalau di tambang itu memang kebanyakan ada ini, karena untuk apa, izinnya ada ini biasanya kan masih ada, masih berbekas. Jadi untuk nandain mobil bekas tambang itu gampang banget. Nah, ini kita retak dikit, kita coba. Power window-nya masih lembut banget, masih bagus semua. Masih mantap ya. Biasanya kalau teman-teman pengen beli mobil bekas tambang itu ya harus smart pastinya. Dan kalau memang ada orang yang bisa dipercaya, ya kita beli dari dia, karena biasanya dia tahu historinya mobil tersebut, apanya aja yang udah pernah dibongkar. Jadi kan kalau misalnya kita teman dekat, kita bisa, wah ini jangan beli walaupun kelihatan bagus seperti itu. Dia pasti ngasih, oh mendingin aja, memang kendalanya ini, tapi dia nggak terlalu capek atau gimana, karena biasanya dia memang ditambang itu 24 jam. Bayangin, berarti kalau misalnya kita pemakaian 24 jam itu, kalau pemakaian pribadi kita biasa kita cuma 12 jam, itu pun jarang-jarang. Kalau pemakaian pribadi ya pastinya pemakaian ditambang 3 tahun, kalau pemakaian pribadi kita udah 6 tahun pastinya teman-teman. Jadi itulah kenapa kalau udah
ditambang itu biasanya 3 tahun 4 tahun itu udah nggak diterima rental lagi. Jadi kalau misalnya mereka rental dari baru tuh kontrak itu biasa 2 tahun sampai 3 tahun. Ini masih mulus, kita coba. Ini masih smooth sih, masih mantap. Masih smooth teman-teman. Oke, jadi video saya sampai sini dulu. Semoga teman-teman yang berimpian pengen punya mobil double cabin bisa tercapai, dan pastinya kalau beli mobil dari Kalimantan teman-teman harus tetap hati-hati. Recommended sih karena harganya bisa beda jauh banget ya dibandingkan dengan mobil pemakaian pribadi. Jadi kalau misalnya pemakaian dari tambang teman-teman dengan budget sedikit pun udah dapat gitu. Jadi ini dengar, coba teman-teman coba dengar suaranya masih halus. Ini kan hanya hasilnya nyala ya, ada yang nyetir. Jadi dia masih seirama gitu. Jadi kalau kita lihat secara situasi ini nggak ada rembesan apa-apa, ini semuling nggak ada. Ini benar-benar bersih seperti itu. Kalau teman-teman nggak hati-hati atau nggak ketemu dengan orang yang jujur, teman-teman bakalan susah bedain ini mobilnya tahannya berapa lama, karena kita nggak tahu historinya seperti apa. Kalau misalnya ketemu penjual yang jujur, wah itu enak gitu. Tapi kalau kita nggak ketemu yang jujur, itu yang susahnya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin untuk review mobil bekas tambang kali ini sampai sini dulu. Semoga teman-teman bisa dapat mobil yang bagus. Kalau misalnya teman-teman minat mobil juga, bisa WA nomor yang di bawah saya akan kasih. Oke, terima kasih.